Assalamualaikum, Mas, Dokter. salam. Jadi gini, Mas, Tamu nih. apa tuh? Iya, tadi kan udah diwawancara tuh sama Kompas sama Nova kan ya. Heeh. Terus sama saya bilangnya bahwa ini yang lagi diwaspadai oleh pemerintah dan juga disampaikan dan diharapkan menjadi kewaspadaan untuk masyarakat juga itu sebenarnya adalah penyebab dari gangguan ginjal akut pada anak. Nah, awal mulanya itu kita lihat kan grafik kejadian gangguan ginjal pada anak itu ada beberapa puluh di September, kemudian dia meningkat sampai hari ini ada 200-an. Anak-anak yang kena ginjal. Iya, anak-anak yang kena masalah ginjal, Mas. Jadi gangguan ginjalnya tuh gangguan ginjal akut istilahnya ya. Jadi kejadiannya dalam hitungan hari dan hitungan minggu, bukan gangguan ginjal seperti pada diabetes, pada hipertensi yang kejadiannya tahunan. Ini akut sifatnya. Nah, kenapa dia kemudian menjadi concern? Karena jumlahnya meningkat dengan cepat. Itu satu. Kemudian ini kejadian yang tidak lazim ya, tidak wajar karena di tahun-tahun sebelumnya itu tidak terjadi. Nah, kemudian dicoba ditelusurlah oleh stakeholder terkait, misal dari Kementerian Kesehatan, juga dari profesional dokter, kemudian terutama dokter di yang menangani anak dan menangani masalah ginjal. Dari situ diregislah kira-kira dibuat list kira-kira apa sih yang mungkin menjadi penyebab dari gangguan ginjal tersebut. Apa nih yang tiba-tiba berubah, ya kan? Nah, ada satu informasi yang cukup relate, kejadiannya di Afrika kan, di Gambia. Nah, informasi dari Gambia itu menyebutkan bahwa ada obat-obatan tertentu dari produksi dari India itu ditengarai tercemar, mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, kemudian dengan analogi tersebut, dengan analogi kasus di Gambia tersebut, maka stakeholder kita di Indonesia juga bergerak. Nah, jadi bukan paracetamolnya, tapi etilen glikol dan dietilen glikolnya yang biasanya dipakai atau sebenarnya bukan biasanya dipakai, dia udah dilarang dipakai, tapi biasanya ada konsentrasi yang kecil sekali itu ikut dalam pelarut yang biasanya dipakai pada obat-obatan sirup. Nah, obat-obat sirup inilah yang banyak yang dipakai pada anak, apalagi zaman sekarang banyak anak itu dengan batuk pilek demam. Obat-obatan sirup inilah yang dengan cepat dicoba diinvestigasi, dicoba ditelusur, kira-kira apakah dari sini ya penyebab gangguan ginjal itu. Makanya ada diskusi di kalangan para dokter beberapa hari sebelum kemudian Kementerian Kesehatan itu kemudian bertindak, istilah edarannya adalah bertindak konservatif. Jadi lebih mengedepankan pencegahan daripada nanti kasusnya terlalu banyak dan malah chaos duluan kan. Jadi upaya mencegah itulah kemudian ada edaran. Kemarin kita juga simak ada berita, jadi sudah disampaikan ke publik bahwa Kementerian Kesehatan meminta agar jadi ada himbauan agar penggunaan obat sirup tidak dibatasi pada paracetamol saja ya, karena yang menggunakan pelarut itu bukan hanya paracetamol sirup. Penggunaan obat sirup itu dibatasi, jangan diresepkan dulu, jangan diperjualbelikan dulu, tapi bukan ditarik dari peredaran, karena ini hanya upaya untuk memilah dan memilih kira-kira dari sekian banyak faktor yang mungkin menyebabkan gangguan ginjal itu, yang mana yang harus kita sisihkan, yang mana yang bisa dipergunakan, dan mana yang harus dievaluasi kembali. Kira-kira alur ceritanya begitu, Mas. Sirup di rumah tuh banyak sirup herbal tuh.
Itu gimana tuh? Probiotik barangkali ya. Probiotik maksudnya saya mau ngomong. Saya menebak. Itu gimana tuh? Oke, jadi gini. Kita sebenarnya ada blessing in disguise, ya, dalam hangatnya pembahasan mengenai gangguan. Bukan kita mensyukuri orang-orang yang sakit ya, tapi di sini ada momentum untuk kemudian setiap stakeholder itu untuk ngecek kantong masing-masing lagi. Jadi harus meriksa lagi, kira-kira apakah dalam pekerjaan saya itu ada kontribusi terhadap kejadian gangguan ginjal histeris ini, ya kan? Misal dia, saya kasih analogi di Gambia aja, karena di Indonesia kita belum sampai pada kesimpulan tertentu ya, belum sampai pada kesimpulan. Yang sampai pada kesimpulan tuh di situasinya di Gambia. Di Gambia ada yang mereka temukan adalah 4 macam obat batuk yang pelarutnya ditemukan cemaran etilen glikol. Siapa yang kemudian di sana itu bertindak? Tentu pengawas peredaran obatnya, 1. Yang kedua, industri farmasinya, 2. Yang ketiga, institusi kesehatan, otoritas kesehatannya. Yang keempat, para dokternya dan tenaga kesehatan. Yang kelima, orang tua. Jadi ada 5 pihak yang sama-sama berkepentingan dan memang pengen semua urusan ini jadi baik ya. Kita husnuzon bahwa selama ini semua didasari atas niat yang baik dan tidak ada satupun yang ingin mencelakakan orang-orang. Apalagi kalau industri. Kalau misal nih ada obat yang ketahuan itu penyebabnya, itu kan bisa rugi besar tuh. Iya. Bukan hanya rugi barang, rugi uang, tapi nama baik mereka itu dipertaruhkan di situ. Jadi tentu saya pikir ini adalah blessing in disguise-nya adalah semua pihak diminta untuk kembali mengkaji, kembali ngecek, kembali cek dan recheck, introspeksi, kira-kira saya bisa bikin apa supaya kondisi ini tidak tambah besar, tidak tambah banyak kejadiannya. Dan kalau memang ada yang cemaran etilen glikol itu gara-gara faktornya yang bisa kita ubah, kita punya wewenang untuk itu, maka saya bisa dengan cepat dalam waktu singkat bisa lakukan apa. Ini situasinya di Gambia. Situasi di Indonesia kita pun lihat bahwa dalam hitungan hari Kementerian Kesehatan, BPOM, para dokter, tenaga kesehatan, apoteker, kemudian industri farmasi, teman-teman industri farmasi juga kemarin sudah ada 2 atau 3 industri itu melakukan reevaluasi. Jadi mereka ngecek lagi kembali kira-kira masalah di mereka atau bukan. Dia ngecek lagi obatnya ada etilen glikolnya apa enggak. Nah, ada yang udah rilis, enggak, kami bebas dari etilen glikol dan katanya siap untuk kerjasama untuk kemudian kalau perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi secara audit internal mereka udah ngecek dan siap untuk terbuka kalau otoritas kita ternyata ingin melakukan uji lebih lanjut. Dan itu hitungan hari, Mas. Ini patut disyukuri sih menurutku ya. Jadi penundaannya itu bukan kira lebih cepat gitu ya. Iya, jadi penundaannya itu nggak berbulan-bulan. Dulu juga ya, beberapa tahun lalu itu ada kasus obat tekanan darah tinggi dicurigai dia mengandung cemaran zat apa yang kemudian oleh pemerintah kita, mungkin BPOM ya waktu itu ya, itu BPOM yang rilis ini jangan dipakai dulu, kita lagi evaluasi gini. Dan itu hitungan sekitar 2 bulan barangkali. Jadi sekitar 2 bulan obat itu nggak dipakai, tidak semua barangnya dilarang, jadi dikaji pada batch tertentu aja. Habis itu 2 bulan ya udah dipakai lagi, tapi udah bukan yang tercemar, udah udah disisihkan, udah ditarik dari peredaran yang diduga berbahaya. Dan kayaknya sekarang kita bertindaknya
diharapkan lebih cepat ya. Karena masyarakat kan butuh informasi mengenai obat mana yang aman, bisa dipakai buat anak-anaknya sehat, nggak ada sisa penyakit lain lagi gitu. Nah itu yang ginjal yang ditakutkan ini tuh separah apa bisa kenanya dok? Kan anak-anak berarti sakit ginjal ya. Iya. Jadi asistenku sendiri tuh ada yang keliling beberapa provinsi mas. Kemudian lapor bahwa dok ini banyak sekali anak-anak itu batuk, pilek, demam, mual, muntah dan diare. Dan ini adalah kondisi yang kita sebut kondisi awal. Jadi sebelum tercipta suatu kondisi lain, ini di awalnya dulu nih. Banyak yang batuk, pilek, mual, muntah, diare kan. Nah, kalau kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, anak ini akan jatuh ke dehidrasi, kurang cairan. Iya. Nah, kita tahu warga kita itu ada yang tingkat kesadaran kesehatannya bagus, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada yang cuek. Ada yang ada yang seperti itu juga. Jadi memang kita harus siap bahwa orang tua mungkin ingin membantu menyehatkan anaknya, tentu nggak ada yang mau lihat anaknya sakit ya. Tapi bisa jadi cara mereka membantu itu kurang pas. Atau agak telat. Atau gimana, kan mungkin banyak faktor lah. Nah, kalau kondisi dehidrasi ini dibiarkan berlarut-larut, kemudian disitulah terjadi gangguan ginjal akut itu. Karena cairan yang masuk ke ginjal kurang, akibatnya ginjal tidak melaksanakan fungsinya untuk menyaring toksin racun yang mestinya dibuang keluar bersama urin. Waduh, berarti. Nah, gangguan ini itu kejadian pada sekitar 200-an anak kan yang dilaporkan, ya kan? Yang dilaporkan. Nah, yang sampai cuci darah tuh ada, tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak. Kenapa? Karena ketahanan masing-masing kan ada ya. Jadi tiap anak itu punya daya tahan yang berbeda-beda. Ditemukan oleh tenaga kesehatan yang membantu juga, situasinya kan berbeda-beda. Tapi ada yang telat dan memang sampai cuci darah. Dan di timeline pun pada saat diskusi mengenai itu juga diangkat, itu ada yang netizen bilang ini kayak tetangga saya deh kasusnya, anak itu terus dia diare beberapa hari, kemudian nggak kencing, ya kencingnya sedikit keluar gitu ya, kemudian dia udah dibawa ke dokter, ditemukan ureumnya meningkat, akhirnya diputuskan untuk cuci darah. Mungkin cuci darahnya kalau akut cuci darahnya itu tidak akan berkelanjutan. Biasanya beberapa kali sambil menunggu kondisi ginjalnya pulih. Sebagian besar kasus bisa pulih, gitu. Tapi cuma bermasalah kan? Bukan ya? Jadi kerusakan kan? Kerusakannya terjadi tapi masih bisa pulih. Jadi kayak petinju di KO, dia masih bisa bangun. Oke. Gue kasih analogi kayak gitu ya. Gangguan ginjal akut itu kayak petinju yang di KO, terus tapi dia masih bangun. Tapi jangan dibiarin KO terus, ntar nggak bangun-bangun. Bangun, iya benar. Ini apakah cuma gangguan ini bisa anak apa dewasa? Kalau di dewasa justru tahun-tahun lalu nih, 1-2 tahun lalu banyak yang setemukan. Karena saya kan konsultan di Wisma Atlet tuh, jadi banyak pasien COVID, di luar COVID pun juga sebenarnya banyak pasien DM, pasien hipertensi, pasien yang batu ginjal nggak tertanganin, pasien yang dehidrasi juga pada orang tua ya. Terus yang minum obat rematik nggak terkontrol, itu semua ginjalnya rusak. Ya, tapi yang bikin melonjak dan memang kondisinya jelek itu pada saat kena COVID tuh. Yang kena COVID itu banyak yang memang dia ada fungsi ginjalnya udah turun, tapi gara-gara kena itu fungsi ginjalnya lebih jelek lagi. Ini jatuhnya ke lagi-lagi cuci darah. Dan situasinya tidak sebaik pada anak. Kalau anak
tadi analogi saya adalah petinju yang KO itu masih bisa bangkit. Nah, kalau orang yang tua dengan banyak komorbid, biasanya akan cuci darahnya menetap. Aduh, jadi sebenarnya ini kayak pandemi juga ya berarti. Saya pernah satu hipotesis ya, tapi ini semoga nggak fearmongering ya. Hipotesisku itu adalah ini masih bagian dari pandemi sebenarnya. Situasi ini cuma belum bisa dibuktikan secara empirik, karena tidak semua anak-anak yang mengalami gangguan ginjal itu positif pada saat dites COVID. Meskipun mereka misal ada demam, ada diare, ada mual muntah, ada sebagian yang positif COVID, ada yang tidak. Jadi tidak juga bisa dengan cepat kita simpulkan, wah ini musuh utamanya COVID ternyata, atau musuh utamanya etilen glikol dan dietilen glikol. Belum. Jadi masih dikumpulkan bukti-buktinya, kemudian masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi kan itu berproses ya. Makanya Kementerian Kesehatan mengambil keputusan agak radikal nih. Kalau saya bilangnya ya, kalau bahasa suratnya agak konservatif, yaitu oke, kita pending dulu semua konsumsi obat sirup, kemudian sambil kita, karena ini dianalogikan dengan kasus Gambia ya, sambil kita telusuri, investigasi, evaluasi, kira-kira pitfallnya di mana, si musuhnya ini di mana, apakah COVID kah, apakah dietilen glikol, apakah misal leptospira, atau ada racun lain, atau ada virus lain, atau ada bakteri lain yang bertanggung jawab, yang bisa kita antisipasi gitu. Emang kalau di Gambia sampai separah apa, Dok? Mereka mungkin situasinya agak mirip dengan Indonesia yang sekarang ya. Tapi waktu itu dengan cepat mereka menemukan bahwa musuhnya etilen glikol ternyata. Hilang suaranya, Dok. Kenapa, Mas? Tadi langsung. Ya gimana, Dok? Gambia gimana, Dok? Jadi kalau di Gambia itu juga angkanya tuh 100-an ya. Kita tahu penduduk Gambia itu tidak sebanyak Indonesia. Nah, tapi dengan angka 100 itu dengan cepat si pemerintahnya di sana sama hitungan hari juga, kemudian mereka evaluasi, oke, kita ternyata mereka udah tahu lawannya nih si etilen glikol, diputuskan oke, kita tarik beberapa jenis obat. Nah, saya belum dapat update lagi apakah dengan penarikan 4 merek obat batuk di sana, angka kejadian gangguan ginjalnya berhenti atau enggak. Karena kalau masih lanjut, berarti musuhnya bukan itu kan? Iya, benar. Iya. Kan kalau semuanya nih belum ketemu fix kira-kira musuhnya apa, ininya apa, cuma mungkin belum. Yang baru kita tahu adalah pola ya. Ini baru pola yang kita pelajari. Ya. Kemudian dari pola tersebut yang kita harus hindari adalah penggunaan obat sirup keseluruhan gitu ya. Untuk sementara. Dan tapi ada ini ada klausul ya. Kalau misal situasinya memang sangat memerlukan, maka tenaga kesehatan bukan dilarang ya, tapi dihimbau. Dokter itu nggak dilarang untuk meresepkan sebenarnya. Kalau di satu tempat obat yang tersedia cuma obat sirup misal, apakah mesti dibiarkan pasien itu tanpa diberikan obat misal? Jadi ada pertimbangan profesional yang tidak juga menjadi lebih mudah, Mas Ari. Dokter itu pertimbangannya banyak nanti. Kira-kira pasien saya cocok nggak sih? Alergi nggak? Terus kalau obatnya itu udah tipis-tipis deket tanggal kadaluarsa lagi. Misalnya kita bicara setting di perbatasan, di daerah terpencil ya. Kalau kota besar opsinya banyak. Ya, kita bicara di kepulauan gitu. Itu gimana tuh? Tetap dikasih? Ya, kalau saya ini karena saya pernah tugas di pedalaman begitu saya dapatkan misal maaf nih ya, ada orang lagi kejang. Obatnya kadaluarsa 1 bulan. Tapi hanya itu yang tersedia di situ, maka dengan ini bismillah saya kasih. Daripada dia kejang, hipoksia, mati hari itu misal ya, maka
bisa dikasih, ada opsi kayak gitu tuh. Jadi situasinya tidaklah saklek, meskipun bahasanya agak konservatif. Jadi in general memang dihimbau untuk dibatasi dulu, tapi tidak ada larangan absolut untuk memberikan. Ini pertimbangan masing-masing dokter pada akhirnya. Waduh. Kalau ada pengganti, kalau ada produk pengganti, misal di settingan kota-kota besar, ya, saya pikir dokter tentu akan, oke, ini lebih safe, kita tunda dulu. Tapi kalau di tempat lain di mana obat-obatan yang tersedia hanya 1-2 macam, ya, itu situasi settingannya jadi berbeda. Jadi konteksnya akan banyak, variasinya akan luas. Lagi-lagi saya pikir fokusnya adalah bukan ke pelarangan paracetamolnya, tapi lebih kepada kita mau cari musuhnya. Kita mau nyari penyebab dari gangguan ginjal akut ini apa. Kalau ini adalah misal masih bagian dari pandemi, maka yang bisa dilakukan adalah mendisiplinkan lagi anak-anak dengan protokol kesehatan. Itu satu. Karena untuk regulasi vaksinasi pada anak itu tidak sekencang pada orang dewasa kemarin. Risetnya masih jalan juga sebagian untuk pada anak-anak yang lebih muda usianya. Jadi tidak semudah itu. Kalau ini misal karena zat-zat tertentu pada zat-zat cemaran tertentu pada obat, maka pemerintah sudah mengambil langkah, oke, kita mainkan dulu tools sehingga cemaran itu tidak berdampak lebih luas kepada masyarakat. Makanya kan mereka minta dibatasin dulu. Kalau ternyata dibatasin kemudian angka kejadian gangguan ginjal itu turun, maka kan kita udah tahu kan kebayangan musuhnya tuh kemana tuh. Dan memang kita hidup dalam proses ini berarti ya, hidup dalam proses pencarian itu ya. Nah ini dok, tapi pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya akhirnya dia anak ini udah ya demam tinggi gitu, kemudian tadi kan nggak disarankan pakai berarti kalau yang paracetamol tablet aman ya kalau ya? Pekerjaannya nanti adalah dulu ya, ini pekerjaanku dulu sih ya. Kalau tidak tersedia obat sirup, itu kita bikin puyer. Bikin puyernya dari tablet. Ada yang pakai digerus tuh, yang pakai alat tradisional kan, kayak mama di dapur tuh ya. Pakai apa nih? Cobe-cobe ya istilahnya ya. Apa sih namanya? Kalau ya, tapi ada juga yang pakai blender kalau di puskesmas biasanya butuh misal hari pasar terus banyak banget anak-anak datang dengan keluhan yang sama, biasanya tuh pakai itu tuh. Jadi pekerjaan tambahan emang tidak sepraktis kita menggunakan obat sirup, tapi bisa dilakukan sebagai alternatif. Alternatif lain selain tablet, kapsul itu suppositoria. Biasanya kan pada bayi-bayi yang masih kecil banget itu mual, muntah, terus demam, gimana? Nah dengan cepat biasanya kita berikan suppositoria. Suppositoria yang pakai lewat bawah ya. Tapi kalau obat digerus nggak mengurangi ini kan dok, mengurangi khasiat kan ya? Jadi memang perubahan bentuk dari obat itu akan berdampak, ada efeknya bahwa mungkin efektivitasnya agak berkurang, mungkin nanti kan kalau bikin puyer tuh misalnya 500 ml itu terus dibagi 10 ya. Nah pembagiannya itu kan manual. Bisa jadi ada yang lebih sedikit di sediaan yang sebelah, kurang sedikit di sebelahnya lagi. Itu bisa terjadi. Bahkan oleh yang pro sekalipun, tapi sebisa mungkin itu tidak terlalu menyimpang dari dosis terapeutik namanya. Kan ada timbangan kecil tuh yang kayak timbangan tepungnya sama gulanya mak-mak ya. Nah, itu yang biasanya dipakai. Ada juga timbangan obat sih, tapi kalau habis nggak tersedia baterainya, dulu kita pakai timbangan kayak gitu. Untuk mengukur gram per gramnya, miligram per miligramnya. Ya agak PR dikit sih ya, nggak bisa. Ya tambah ribet dikit, tapi nggak apa-apa lah, karena kan ini juga bukan pelarangan absolut dan tidak tetap ya. Ya. Dalam proses kita berharap berapa prosesnya cepat. Bulan ada nih? Atau 2 bulan? Enggak sih, enggak. Biasanya jangan sebulan.
Oh gitu. Karena kalau sebulan terlalu Lama. terlalu lama. Kalau kita lihat progres yang dikerjakan oleh teman-teman Kemenkes dan BPOM itu hitungan minggu sih ya. Insya Allah ya. Insya Allah hitungan minggu udah nggak sampai sebulan, insya Allah sudah kelar, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang aman dipakai untuk anak, dan mana yang oke, ini mesti keluar dari kelas deh. Nah ada tuh ya, atau ternyata semuanya aman, bukan itu masalahnya, itu juga bisa kejadian. Oh ini ternyata bukan masalah yang di obat sirup, oke silakan dipakai lagi, itu bisa. Settingannya bisa kayak gitu. Bisa ada yang tersisi dari liga ya, bisa ada yang tetap main semua di lapangan bola. Ini kalau saya analogikan ke pemain bola tuh ya, ke dalam klub. Tapi bisa juga kita kayaknya harus reevaluasi, kayaknya nilai etilen glikol di etilen glikolnya harus lebih rendah gitu. Kan ada standar internasionalnya sebenarnya, kayak batas kebolehannya itu yang masih bisa ditoleransi. Saya juga baru tahu ini, saya pikir itu absolut mesti 0 tuh etilen glikol di etilen glikolnya. Gara-gara riuh pembahasan ini, tahu ternyata memang ada pencemar glikol itu dalam jumlah sedikit banget yang masih bisa ditoleransi, dan ada standar internasionalnya. Itu juga kami baru tahu. Apakah standar ini kemudian nanti juga akan berubah karena ada beberapa negara yang terdampak? Itu juga bisa. Ya, kedepannya bisa seperti itu. Memang makin kesini penyakit tuh makin kesana ya kayaknya. Aneh-aneh gitu ya. Jadi mungkin ya sebagai untuk kita teman-teman semua yang mungkin kacamatanya kacamata awam ya, bahwa kepanikan para ibu-ibu tentunya juga dengan paracetamol yang kemudian dikabarkan yang dicurigai bisa mungkin membuat derita ginjal ya. Itu barusan dari obrolan kita sendiri, mungkin kalau diambil kesimpulan adalah ini belum menjadi satu kesimpulan utuh atau juga belum ditemukan nih figurnya yang menjadi ini apa gitu. Jadi sedang di dalam tapi menurut dokter untuk sebagai pencegahan atau juga mungkin jaga-jaga menghindari untuk mengurangi pemakaian obat sirup dulu ya. Bukan berarti kemudian langsung saklek berbahaya. Kita akan tunggu pengumuman berikutnya tentunya dok ya. Gitu. Siapa tahu apa yang sangkakan coba berbeda nggak taunya gitu. Oh ternyata penelitian yang masalah adalah zat anu gitu. Berarti paracetamol aman gitu kan. Gitu. Tapi kalau sekarang hindari dulu gitu ya. Jadi kalau saya sih ada beberapa poin utama ya yang harus masyarakat tahu, teman-teman tahu tuh. Pertama, memang yang dilakukan langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bukanlah langkah pelarangan. Ya, tapi lebih ke himbauan, karena untuk sementara kita masih investigasi. Teman-teman stakeholder itu masih nyari nih main villain-nya, penjahat utamanya nih siapa yang bikin gangguan ginjal akut pada anak. Itu satu. Yang kedua, tersangkanya kan ada beberapa ya. Maka ini semua mesti diantisipasi. Kita jangan heboh pada satu aspek aja, tapi aspek lain itu keteteran. Jadi aspek misal, etilen glikol kita udah tunda untuk sementara pemakaiannya. Kita coba lihat angka gangguan ginjalnya turun apa enggak. Kalau masih lanjut berarti bukan dia. Kesimpulannya bukan dia. Bisa disimpulkan ya, berarti bukan dia dong.
Terus yang kedua, kalau kita duga ini karena penyakit infeksi, misal karena lagi musim hujan, leptospira misal. Leptospira itu kuman kecil yang biasanya menyebar lewat kencing tikus pada genangan air. Iya, leptospira juga sebelum zaman-zaman COVID itu beberapa anak dan orang dewasa itu datang Mas ke rumah sakit dengan tampilan mata kuning, kencingnya sedikit, kemudian dia ginjalnya rusak. Kemudian yang ketiga, kalau ini masih gara-gara COVID, berarti protokol kesehatan yang penting, sama sirkulasi udara, ventilasi udara di sekolah, di mana itu harus bagus. Masker dipakai lagi, terutama buat anak-anak yang rata-rata belum divaksinasi dan aktif main kanan kiri kan. Jadi jangan sampai mereka kena, karena memang sebagian besar 99% itu pulih sempurna, tapi kalau 1 juta orang kena, misal 1 juta anak, 1% aja yang jadi serius, berarti ada 10.000. 10.000 ini kalau dari 1%-nya lagi yang kena ke ginjal itu udah 100. Iya. Jadi memang jadi, kita ginjal ini apotek kita gitu ya, kalau sampai rusak, aduh sayang banget ya, ngeri banget ginjal. Itu yang buang semua racun-racun tuh. Berdua dia dengan hati. Jadi hati sama ginjal adalah 2 organ utama kita yang bertanggung jawab untuk bersih-bersih. Waduh. Semua racun-racun itu, nah itu makanya dijaga baik-baik. Dan memang kalau rusak, yang rugi itu semuanya, terutama orangnya ya, orangnya satu, orang tuanya 2, anaknya, terus orang tuanya, pemerintah juga mesti bayar mahal, ya kan? Karena pelayanan ginjal itu mahal. 1 kali cuci darah itu mungkin berapa juta ya kalau ditagih tuh. Sementara ditanggung BPJS kan itu Mas. Terus berarti beban lagi tambahan ke pemerintah yang juga dibiayai pakai dana rakyat lagi. Jadi sebisa mungkin kita mencegah. Jadi prinsip utama adalah dalam medis do no harm, dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kerangka berpikir inilah yang kita pakai sebenarnya. Jadi jangan dibuat panik. Kita coba hadirkan, oke, ini dilarang karena begini, ini ditunda ditunda pemakaiannya untuk evaluasi aja. Nanti kalau sudah dinyatakan aman, jalan lagi, boleh dipakai lagi. Itu yang coba disampaikan supaya masyarakat itu tidak merasa Tapi memang ya Mas, kalau kita lihat itu kan ini sekarang dunia yang begitu cepat ya. Iya. Pitfall lain menurutku adalah kemampuan mengkomunikasikan ini ke publik. Jadi masyarakat itu kan zaman sekarang itu serba cepat tuh. Jadi bisa jadi kepanikannya lebih dulu dibandingkan informasi yang utuh. Kalau dia dapat informasi yang utuh, sebenarnya masyarakat kita, saya agak sulit menerima IQ-nya rata-rata 78 ya. Sebenarnya masyarakat kita tuh agak pintar kok. Ya. Kalau dijelasin mereka bisa ngerti lah. Kalau di step by step misal dijelaskan bahwa ada 3 poin. Oke, untuk sementara obat sirup ditunda dulu. Kenapa? Karena kita lagi cari pengaruh etilen glikol ke ginjal. Kalau nanti ternyata ini tidak berpengaruh, dia masih dalam batas yang aman karena jumlahnya sangat minimal, berarti boleh dipakai lagi. Sebenarnya tiga poin itu aja sih. Kalau terkait dengan etilen glikol yang jadi banyak diduga dengan konsentrasi sangat rendah itu ikut di banyak pelarut obat. Jadi ceritanya itu aja kok ini. Jadi kesimpulannya begitu ya. Jadi tadi benar juga menurut dokter bahwa yang pertama sebelum kita panik dalam menggunakan apakah paracetamol atau enggak, yang pertama harus dilakukan teman-teman semua adalah menjaga kesehatan. Kalau kita sehat kita nggak perlu minum paracetamol. Jadi gitu. Misalnya kalau kita sehat kita nggak demam, jadi terhindar dari mengkonsumsi obatnya ini. Tapi kalau jika pun harus mengkonsumsi, tadi udah diinfokan ya beberapa halnya, yang menghindari minuman yang sirup, kemudian juga pakai paracetamol tablet, dan juga yaitu menjaga dengan protokol kesehatan. Dan juga silakan nanti teman-teman dicatat apa yang diutarakan. Untuk yang mungkin sekarang ini tertarik untuk tahu lebih lanjut mengenai ini, bisa follow Dr. Koko dengan IG Dr. Underscore Koko ya, Dok ya? Iya.
Agak alay ya. Dokter underscore Koko 28 Mas. Oh, dokter Azhar Koko 28 teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kepanikan kita sekarang ini masih dalam pencarian, tapi tentu saja jangan panik juga gitu. Ternyata yang Ya. adalah hal yang simpel juga gitu ya. Berita makan Aku punya 3 poin barangkali Mas. Ini udah mau kelar atau masih mau lanjut? Sepertinya sebentar lagi kita harus berpisah nih dok, tapi nggak apa-apa, Oke. kita dengar pesan dari dokter apa nih? Mungkin 3 poin ya. 3 poin lagi di ujung. Bener-bener ya. Kalau memang ini kita mau udahan. 3 di ujung itu yang pertama itu adalah teman-teman jangan panik. 1. Yang kedua, kalau anak demam atau siapapun demam itu sebenarnya bukan penyakit. Oh. Ya. Jadi demam itu sebenarnya adalah reaksi dari tubuh kita ketika dia berhadapan dengan invasi dari makhluk yang asing. Ada kuman masuk, maka badan kita tuh bereaksi tuh. Salah satunya adalah dengan demam. Begitu dia demam, misal naik 1 derajat, ada satu teori itu menyatakan maka kecepatan tentara kita, sel darah putih kita di dalam untuk menangkap dan membasmi kuman-kuman itu meningkat 10 kali lipat. Jadi misal naik 37 ke 38 tuh, itu dia geraknya lebih satset 10 kali lipat. Jadi tidak juga mesti buru-buru diturunkan, tapi nah ini poin ketiga. Begitu pada kondisi tertentu, misal ternyata kok ini nggak cuma demam ya, kok udah dikasih obat nggak turun-turun, atau anaknya mulai ada dehidrasi, kayak mual, muntah, kencingnya sedikit, ada penurunan kesadaran, mulai kayak dipanggil-panggil nggak nyaut gitu ya. Nah ini berarti ini udah serius. Jangan tinggal di rumah, cepet ketemu, cepet cari bantuan dokter dan tenaga kesehatan. Jangan sampai jatuh ke situasi yang lebih buruk. Jadi 3 tingkatan itu. 3 tingkatan itulah yang mungkin pesan kunci, selain bahwa kita nggak perlu terlalu panik dengan pelarangan obat sirup ini, karena ini hanya evaluasi sementara. Itu barangkali Mas. Waduh, ya mudah-mudahan lebih tenang lagi teman-teman semuanya dalam menyikapinya ya. Walaupun begitu tetap harus berjaga-jaga juga. Dan yang pasti banyak minum air juga termasuk ya dok ya? Banyak minum anjurannya benar, tapi harus ditakar ya, karena berlebihan juga nggak baik. Nggak jadi boleh. Iya, jadi sekilo berat badan itu butuh air 30-50 cc. Sekilo berat badan 30-50 cc, berarti saya dikali 7. Kalau 60 kilo berarti kira-kira 3 liter. Oh, oke. 10 kilo 30. Range-nya dari 1,8 sampai 3 liter. Kalau cuacanya panas, misal naik 1 derajat itu bisa naik 10%. Jadi kalau lebih banget, misal ada yang minum sampai 6 liter, 7 liter, jangan, nggak dianjurkan. Itu malah bisa risiko ke si ginjal itu lagi. Aduh. Jadi kurang banget, lebih banget, itu bahaya. Mending kita apa namanya Mas, di tengah-tengah tuh ya. Kalau ustadz bilang tuh di tengah-tengah tuh lebih baik. Saya nggak tahu. Cukup. Sedang-sedang aja. Bukan, ada istilah. Ada istilah. Bukan. Apa ya? Ntar. Wasatan. Nah, bener ya? Apa tuh? Kosatan. Umat pertengahan. Bener ya? Di kaum pertengahan. Iya, jadi iya kan? Nanti tanya Pak Ustadz deh. Aduh, parah banget deh. Ya pokoknya di pertengahan lah. Pokoknya semua ya, di pertengahan. Jadi lebih banget jangan, kurang juga jangan. Jadi di tengah-tengah, dan itu di pertengahan itu 30-50 cc per kilogram berat badan air yang dibutuhkan per hari. Masya Allah, tuh pada jauh tuh, wasatan, mutawasitah. Oh, itu wasatan kan, bener kan? Mutawasitah. Ya siap. Makasih dok, nih waktunya nih, Masya Allah ya. Makasih. Semoga. Kalau ada update lagi kita akan kontak juga dok untuk membagikan informasi. Siap. Yang paling termasuk isi saya sebenarnya gitu ya, apalagi biasa sudah terbiasa menggunakan paracetamol. Iya. Ya. Tapi diberikan jangka waktu sementara, bukan dilarang dulu tapi sementara, mudah-mudahan sampai kemudian menemukan
Ya, terima kasih dok untuk waktunya. Kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak Mas. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan pelajaran ini dok. Terima kasih insya Allah. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa namanya? Dokter Koko, teman-teman semuanya udah berikan gambaran kepada kita mengenai penyakit yang sekarang dipanikin sama semua teman-teman semua ya, yaitu paracetamol. Apakah ya. Kayaknya kita harus berpisah semuanya. Terima kasih semua yang udah ikutan dan kita akan save ini videonya, tonton lagi. Yang mau follow di Dr_Koko28 ya. Terima kasih dok, kita pisah dulu sementara. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.